Yang pertama itu soal tentang masalah ekonomi. Dalam perekonomian, seringkali struktur pasar itu tidak bersifat persaingan sempurna. Ya betul, dalam ekonomi itu ada pasar monopoli, lalu ada oligopoli, monopolistik gitu ya, yang menimbulkan deadlock loss. Jadi deadlock loss itu intinya kerugian atau surplus yang hilang, gitu ya. Nah, melihat hal tersebut, pemerintah menetapkan aturan untuk perusahaan supaya supaya perusahaan itu menetapkan harganya secara wajar dan tidak mengeksploitasi konsumen, gitu ya. Nah, tindakan yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya sesuai dengan prinsip ekonomi yang dikemukakan sama Profesor N. Gregory Mankiw. Jadi, Mankiw itu di bab satu bukunya, Principles of Economics, itu dia mengemukakan gitu ya. Dia menceritakan ada 10 atau berapa gitu prinsip ekonomi. Nah, banyak. Oke, jadi di sini yang A, pemerintah terkadang dapat mengembangkan outcome di pasar. Apa sih maksudnya yang A? Jadi intinya pemerintah sebagai regulator, dia itu bisa mengarahkan alokasi gitu ya. Gimana sih supaya sumber daya ekonomi itu dia bisa lebih efisien dipakai. Supaya debt loss-nya itu ya syukur-syukur bisa berkurang gitu ya. Nah, sehingga ini sangat jelas nih. Jadi nomor satu itu jawabannya yang alpha. Jadi pemerintah terkadang dapat mengembangkan outcome di pasar. Kalau yang B, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal dalam ekonomi. Ini benar, secara konsep dia betul, tapi yang option B itu dia tidak termasuk ke dalam prinsip ekonominya Profesor Mankiw, gitu ya. Jadi dia salah. Lalu yang C, manusia merespon insentif. Kalau di buku bahasa Inggrisnya disebut itu people respond to incentive. Insentif itu intinya seperti motivasi lah. Contohnya begini, orang-orang itu biasanya takut divaksin. Anak-anak lah, anak-anak SD, anak-anak TK itu kan mereka biasa divaksin polio, vaksin cacar. Tapi kan anak-anak banyak yang takut sama suntik, ya kan? Nah, gimana caranya supaya anak-anak itu mau divaksin? Nah, kita kasih aja gitu kan. Kita kasih boneka, kita kasih permen, kita kasih snack gitu kan, supaya mereka mau disuntik. Nah, kalau misalnya itu berhasil ya berarti benar. Kalau anak-anak ini mereka mereka itu apa namanya? Jadi pengen disuntik karena ada motivasi gitu ya. Motivasinya dapat makanan misalnya. Sama di ekonomi pun juga banyak insentif yang terjadi gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Sekarang itu kan lagi tren isu pembangunan ibu kota. Jadi rencananya ibu kota itu bakal dipindahkan ke apa namanya Penajam Pasir Utara kalau nggak salah ya ke Kalimantan. Nah, otomatis pembangunan di Kalimantan pokoknya di intinya meningkat. Nah, untuk membangun ibu kota itu kan kita perlu lahan yang nggak kecil gitu ya, perlu lahan yang luas. Sehingga lahan-lahan di apa namanya yang sebenarnya itu ada di pinggiran gitu ya, itu juga biasanya harus ikut kepake. Nah, tapi kan Kalimantan itu sangat apa ya? Dia itu kesukuannya masih lumayan kuat gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak mau gitu, nggak mau direlokasi, ya kan? Relokasi itu artinya dia dipindahkan, nggak mau. Nah, solusinya gimana? Pemerintah bisa kasih duit, ya kan? Pemerintah bisa kasih rumah gitu ya. Intinya rumahnya dipindahin ke area ya yang sesuai dengan keinginan pemerintah dan mereka gratis gitu kan. Nah, kalau itu berhasil ya berarti benar kalau manusia itu merespon terhadap insentif. Yang C itu dia prinsip ekonomi tapi nggak berhubungan dengan nomor satu. Itu ya. Lalu yang D, perdagangan dapat membuat semua orang lebih baik. Ini juga benar. Ini kalau di bahasa Inggrisnya, trade can make everyone better off. Benar, tapi dia tidak nyambung di sini ya. Kenapa sih kalau berdagang itu bisa membuat semua orang lebih baik? Pertama kita lihat dari konsumen. Konsumen itu bisa mendapatkan barang yang lebih murah.
produsen, dia bisa menjual barangnya ke luar negeri, ya kan? Jadi pangsa pasarnya itu bisa lebih luas, gitu ya. Nah, itu jadi perdagangan membuat semua orang lebih baik, baik yang mengimpor maupun yang mengekspor, baik produsen maupun konsumen, tapi tidak ada kaitannya. Lalu yang manusia menghadapi trade-off. Nah, apa sih itu trade-off? Jadi trade-off itu artinya pengorbanan. Pengorbanan. Maksudnya pengorbanan gimana? Jadi kalau kita sudah mendapatkan satu hal, kita tidak akan bisa mendapatkan hal yang lain dalam waktu yang sama. Contohnya, kalau misalnya kita sedang belajar, tentu kita tidak bisa bermain. Jadi waktu bermainnya ya dipakai untuk belajar dan sebaliknya. Intinya untuk mendapatkan suatu hal kita harus mengorbankan hal yang lain. Yang juga prinsip ekonomi tapi tidak berhubungan dengan nomor satu. Jadi dia salah. Kemudian sekarang nomor dua. Nomor dua itu soal benar atau salah. Biaya peluang kita biasanya menyebutnya sebagai opportunity cost. Hanya akan timbul, hati-hati sama kata-kata yang ini. Ini ekstrim. Hanya akan gitu ya, selalu, seringkali, jarang, tidak pernah. Itu kata-kata ekstrim biasanya dia salah. Biaya peluang hanya akan timbul jika manusia memutuskan suatu pilihan yang dapat dinilai dengan uang. Kita kembali ke definisi biaya peluang. Jadi biaya peluang itu intinya alternatif terbaik yang kita korbankan saat kita memutuskan untuk mengambil suatu alternatif. Contohnya, kita misalnya punya uang 100.000. 100.000 ini bisa dipakai untuk beli gitu ya, beli antara satu buah buku, buku teks, bisa juga satu apa bagusnya, satu baju. Otomatis kalau kita sudah beli buku teks, kita nggak bisa beli baju karena uangnya habis buat buku teks. Nah, berarti kalau misalnya kita beli buku teks ya kita kehilangan kesempatan untuk membeli baju senilai 100.000. Namun sebenarnya biaya peluang itu lebih luas daripada seperti ini. Contohnya kayak tadi, misalnya belajar, belajar versus bermain. Kalau misalnya kita belajarnya 1 jam, jadi 1 jam itu kita pakai untuk belajar, maka ya kita kehilangan waktu untuk bermain. Kita tidak bisa menilai berapa sih nominal rupiahnya gitu kan. Yang kita tahu ya ada yang kita korbankan meskipun kita tidak bisa menilainya dalam bentuk uang. Nah, sehingga pernyataan satu itu dia salah. Alasannya kenapa? Karena dia itu hanya memasukkan di sini soalnya bilang biaya peluang itu sesuatu yang hanya bisa dinilai dengan uang, padahal seharusnya tidak, gitu ya. Banyak hal-hal dalam hidup ini yang kita korbankan, tapi sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang. Oke, sebab biaya peluang adalah alternatif terbaik yang hilang karena manusia telah memilih suatu alternatif. Nah, kalau ini dia betul. Nah, kalau misalnya pernyataan satunya salah, lalu pernyataan duanya itu benar, maka jawabannya itu adalah yang delta. Salah, pernyataan satu salah, pernyataan duanya benar. Oke, kemudian selanjutnya, nah kita ke soal motif ekonomi. Motif ekonomi akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi motif itu apa sih alasan utamanya dia melakukan sesuatu? Kalau tindakan ekonomi ya tindakannya, misalnya konsumsi gitu ya. Konsumsi, produksi, distribusi itu termasuk tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi itu banyak. Contohnya misalnya motif mencari keuntungan. Nah, karena si produsen itu dia ingin mencari keuntungan, maka dia melakukan kegiatan produksi, ia akan memproduksi barang dan jasa. Karena konsumen itu pengen mendapatkan kepuasan, maka ya dia melakukan kegiatan konsumsi.
Nah, berarti ini benar pernyataan satunya. Sebab motif dan tindakan ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Ini juga betul ya. Mereka saling berkaitan. Alasannya motif itu menyebabkan tindakan, bukan sebaliknya. Bukan tindakan menyebabkan motif. Nah, benar-benar dan dua pernyataan ini tentu saja berhubungan. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang alfa. Lalu nomor 4 sekarang. Pembahasan mengenai neraca perdagangan dan kurs, gitu ya, adalah bahasan pada cabang ilmu ekonomi berikut. Nah, di sini kita dikasih beberapa cabang ilmu ekonomi, kita disuruh pilih yang mana yang benar. Nah, neraca perdagangan sama kurs-kurs itu kaitannya dengan mata uang ya, valuta asing. Nah, tentu saja itu adalah bahasan dalam kajian ilmu ekonomi moneter. Kenapa? Karena moneter itu membicarakan jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar, neraca perdagangan, gitu ya, inflasi, dan lain-lain. Nah, dan ini dia juga masuk ke dalam ekonomi makro. Alasannya kenapa? Karena kita membicarakan neraca perdagangan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya agregat. Jadi, antara satu negara dengan negara lain. Tentu kalau misalnya kita membahas sesuatu yang besar, agregat, itu adalah kajian dari ekonomi makro. Dan yang ketiga juga masuk ekonomi internasional. Karena ya ekonomi internasional itu membicarakan hubungan antara satu negara dengan negara lain. Entah misalnya hubungan perdagangan gitu ya, dan lain-lain. Nah, lalu yang keempat ada yang namanya ekonomi sektor publik. Public sector economy gitu ya. Apa itu ekonomi sektor publik? Jadi simpelnya ekonomi sektor publik itu bicara APBN. Anggaran pendapatan belanja negara, itu dia ada tax gitu ya, pajak, ada juga membicarakan tentang spending. Bagaimana sih cara mengumpulkan pajak, cara menyalurkan belanja. Nah, jadi nomor 4 itu dia tidak berkaitan dengan neraca perdagangan dan kur gitu ya. Sehingga nomor 4 itu jawabannya yang alfa. Nah, lalu sekarang nomor 5. Salah satu hal yang menjadi concern itu artinya perhatian dalam ilmu ekonomi syariah, adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Itu ya. Jadi dalam Islam itu kita sebenarnya sangat menjunjung tinggi adanya keadilan. Keadilan pemerataan. Itu ya. Nah, dalam Islam sebenarnya ada satu instrumen distribusi pendapatan yang berfungsi sebagai automatic stabilizer. Apa itu automatic stabilizer, Kak Gitrif? Jadi secara sederhana, ini adalah kebijakan yang dia itu sifatnya dinamis. Dinamis itu artinya dia sifatnya fleksibel. Nah, katanya fleksibel. Contohnya apa? Contohnya adalah zakat, gitu ya. Kenapa? Nah, ya udah nomor 5 jawabannya A ya. Namun hanya dibagikan kepada 8 asnaf. Asnaf itu artinya golongan, gitu ya. Instrumen tersebut dikenal sebagai zakat. Nah, kita bahas sedikit tentang automatic stabilizer. Nah, jadi kebijakan itu ada yang sifatnya discretionary, dis discretionary. Ada juga automatic stabilizer. Kalau kebijakan sifatnya discretionary, dia itu sifatnya kaku. Intinya, orang itu harus rapat dulu, baru kebijakannya itu jalan. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya kebijakan APBN, ya kan? Jadi kan harus direncanakan dulu, baru nanti diterapkan, gitu ya. Kalau ekonominya ekspansi, oke, pendapatan orang naik, gitu ya. Itu harus direncanakan lagi nih, berapa APBN-nya. Kalau misalnya ekonomi lagi resesi gitu ya, direncanakan lagi APBN-nya harus berapa gitu kan. Ada juga yang sifatnya fleksibel. Kalau fleksibel itu ketika ekonomi naik gitu ya, kan berarti terjadi inflasi kalau ekonomi sedang booming.
Nah, kebijakan automatic stabilizer itu langsung meredam inflasinya. Contohnya misalnya kalau di ekonomi konvensional ada yang namanya pajak pajak proporsional atau pajak penghasilan lah, penghasilan. Nah, kalau pajak penghasilan, kalau misalnya ekonomi lagi booming, berarti kan pendapatan orang meningkat, gitu ya. Kalau misalnya pendapatan mereka meningkat, berarti pajak yang dibayar makin gede, ya kan? Kalau misalnya pajak yang dibayar itu makin tinggi pajak penghasilannya, maka masuk akal kalau misalnya orang itu mengurangi konsumsi, ya kan? Karena kan pajak itu akan menurunkan pendapatan disposable, ya kan? Ingat lagi rumus pendapatan disposable adalah ya dikurangi dengan tax, income tax gitu ya. Kalau pajaknya di sini naik, pendapatan disposable-nya akan turun. Artinya, ya orang kan konsumsinya bakal sedikit karena dia konsumsi berdasarkan ini. Kalau konsumsi turun ya, maka inflasinya juga akan turun. Itu ya, sesuai dengan teori pendapatan nasional. Dan sebaliknya kalau terjadi resesi. Kalau terjadi resesi, berarti pajak-pajak orang turun ya kan. Naik nih pendapatan disposable-nya, makanya mereka spending lagi. Nah, dalam ekonomi Islam pun sama. Jadi ada yang namanya zakat, itu automatic stabilizer. Nah, ketika misalnya ekonomi itu dia lagi booming gitu ya. Ada dua golongan di sini. Ada yang namanya muzaki sama mustahik. Mustahik. Bedanya apa? Jadi muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, mustahik itu orang yang menerima zakat. Kalau ekonomi itu lagi ekspansi, lagi booming, berarti kan banyak orang kaya, ya kan? Nah, berarti kan muzakinya naik. Duit yang dikumpulkan naik, mustahiknya turun. Nah, di sini nanti ada anggaran gitu kan yang bisa dipakai kalau misalnya ekonominya lesu. Nah, dan sebaliknya kalau terjadi resesi, mustahiknya naik, muzakinya turun. Jadi dana yang tadi dikumpulkan pada saat ekonomi kita lagi meningkat, itu bisa dipakai untuk menutupi kekurangan gitu ya pada saat ekonominya lagi turun. Nah, itu zakat. Jadi automatic stabilizer. Kalau infak sama sedekah, itu dia bukan automatic stabilizer. Alasannya karena dia sifatnya sukarela, ya kan? Sukarela. Jadi ya mau ekonomi naik atau ekonomi turun itu sebenarnya tergantung dari preferensi orang, apakah dia suka berdonasi atau tidak. Nah, kalau wakaf itu sekarang udah banyak ya. Jadi bisa berupa benda bergerak, berupa benda tidak bergerak. Kalau di zaman Rasulullah, wakaf itu misalnya wakaf sumur gitu ya. Jadi Rasulullah misalnya punya tanah, di atas tanah itu ada ya masjid ya, Masjid Kuba. Nah, itu masjidnya diwakafkan. Oke, artinya dipakai untuk kepentingan umum, public goods gitu ya. Nah, lalu di sini ada crowdfunding. Kalau crowdfunding itu sifatnya pendanaan gitu ya. Oke, jadi dia bukan automatic stabilizer. Jadi nomor 5 alpha.